Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibu sekalian, tentu kita bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak bisa bertatap muka seperti ini. Kajian-kajian yang ada lebih banyak baik online lewat Zoom. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini pagi yang cerah, hari yang cerah. Dan memang ini hari yang cerah karena kebetulan kita saat ini berada di tanggal 10 Muharram. Ayo, saya hanya ingin mengambil pelajaran penting dari kejadian 10 Muharram ini sebelum saya masuk ke tema ini ya. Ini kita semua disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita semua puasa. Dan insya Allah puasa ini bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang sudah lewat. Dan puasa hari ini ibu sekalian 10 Muharram ini sebenarnya ini puasa tradisinya orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Mereka itu orang-orang Bani Israel dulu ketika masuk tanggal 10 Muharram itu mereka berpuasa tasyakkuran, mereka merasa bersyukur atas kemenangan nabinya. Tentu ini Yahudi yang benar Bu ya, atas kemenangan nabinya Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Saya hanya ingin berikan gambaran sedikit ini sekaligus monggo kita tawasul bersama nanti, karena di hari ini bisa dibayangkan Fir'aun dengan bala tentaranya yang begitu kuat. Mungkin kalau sekarang di atasnya Amerika dan di atasnya Cina mengejar Musa alaihissalam dan kaumnya dengan senjata yang lengkap, dengan pasukan yang lengkap mengejar Musa untuk diperangi, dibunuh. Kemudian mentok ketemu dengan laut. Bisa dibayangkan Bu, apa yang terjadi pada waktu itu. Kaumnya semua pada teriak, sungguh mereka la mudrakun, mereka akan bisa berjumpa dengan kami, selesai kehidupan kami ini sudah. Tapi lihat jawaban Musa alaihissalam, kala inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kata Musa, bersamaku ini ada Allah yang akan mengarahkan perjalanan dakwah kita ini, hidup kita ini, perjuangan kita ini. Ini sebuah thiqah namanya itu, keyakinan yang kuat, tawakal yang kuat, kepasrahan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh kepada Musa untuk memukul tongkatnya itu ke laut. Di luar nalar manusia ibu sekalian, laut itu bisa pecah jadi dua itu. Ya.
Nah, kita ini mungkin dalam konteks kita sekarang kita kan semua berbicara ini Bu tentang masalah corona ini. Ini Surabaya, Sidoarjo merah lagi loh Ibu. Jakarta di sekarang sangat merah Jakarta sekarang ini. Di Depok itu ibu wali kotanya juga kena corona ini. Dan saya mengapresiasi semuanya pakai masker. Terus usahakan masker jangan lepas. Setiap ibu keluar, ibu ke pasar, ibu belanja, ibu masuk mana saja, ketemu dengan orang tak jelas, usahakan pakai masker, jaga jarak. Terus cuci tangan setelah itu, kalau perlu ganti baju, cuci baju kita ini. Nah, tapi jangan lupa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada masker saja. Jangan bersandar kepada minyak kayu putih saja. Ya, jangan bersandar dengan obat Cina atau obat apa saja, terserahlah. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting kejadian 10 Muharram seperti ini. Nah, saat itu Musa memukul tongkatnya, pecahlah lautan itu jadi dua. Kemudian berjalanlah Musa sampai masuk ke Mesir itu. Kemudian setelah itu ibu sekalian, Allahu Akbar, begitu selesai sampai di pinggiran laut berikutnya, Allah menyuruh lagi untuk memukul tongkatnya, kemudian menyentuh lagi lautan itu. Maka tenggelamlah ya yang namanya Fir'aun laknatullah alaihi. Jadi manusia yang begitu dahsyat, begitu bengis. Bayangkan ribuan, mungkin puluhan ribu bayi dibunuh ya karena firasat dan analisa dari tukang sihirnya. Setiap anak bayi laki-laki semuanya dibunuh. Dan sekarang ketemu Musa langsung dengan Fir'aun ini ibu sekalian. Tapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengawal Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram seperti ini. Nah, oleh karenanya ibu sekalian, Nabi teriak pada waktu itu, takbir, Allahu Akbar, kata Nabi. Nahnu ahaqqun haula. Kami ini khususnya aku, kata Nabi, lebih berhak daripada mereka orang-orang Yahudi untuk mensyukuri nikmat ini. Kenapa? Musa akhi, Musa itu adalah saudaraku. Musa itu adalah saudaraku. Sampai Nabi mengatakan, sumu, ayo berpuasa. Karena tahunya pagi-pagi begini Bu, Nabi menyuruh kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi subuh belum makan, belum minum, lanjutkan puasa. Bahkan Nabi mengatakan, wa khaliful yahud, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Lain baqitu ila muqbilin, andai kata nanti aku tahun depan dipanjangkan umurku berjumpa dengan bulan ini lagi, dengan 10 Muharram lagi, la asuman natasi', aku pasti berpuasa tanggal 9-nya pula. Nah, buat kita ibu, puasanya harus beda dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi hanya tanggal 10, sekarang kita ini usahakan seharusnya mulai kemarin hari Jumat itu, Jumat Sabtu. Loh Ustaz, kita tidak tahu, tidak apa-apa, mengkodok besok pagi, yang penting 2 hari. Jumhur ulama memperbolehkan kalau kemarin Jumat tidak berpuasa, sekarang kita puasa, lanjutkan puasa besok hari Ahad 9, 10 atau 10, 11 ya, seperti itu. Nah ibu sekalian, saya berharap mudah-mudahan ini katanya pengajian pertama ya, skala besar seperti ini, ayo munculkan rasa sikoh kita pula, rasa keyakinan kita yang kuat. Ini mumpung kita dalam suasana pengajian seperti ini di masjid lagi yang sudah lama kita tidak menggunakannya, ayo yakin, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala ya, sempurna, sehat semuanya, dan tidak ada seorang pun di sini, satupun di antara kita yang kemudian kena musibah ini insyaallah. Baik, ibu sekalian, ini mukadimah saya. Kita masuk pada tema yang kita bahas, yaitu al-aulad. Kita akan berbicara, sebenarnya ini kelanjutan ibu dari pembahasan saya di pertemuan yang lalu ketika membahas masalah amanah. Nah, salah satu amanah
yang Allah pikulkan kepada kita, yaitu kita punya anak. Punya apa? Punya anak. Baik itu anak laki-laki, lebih-lebih mohon maaf anak kita anak perempuan. Karena nanti nanti ada pembahasan khusus, mungkin pertemuan berikutnya langsung kita masuk secara khusus, kita membahas al-banat. Kalau sekarang al-banun, al-aulad, nanti ada pembahasan secara khusus al-banat, bagaimana mensikapi anak perempuan. Karena memang anak perempuan ini ujiannya lebih berat daripada anak laki-laki. Walaupun anak laki-laki kadang-kadang juga berat juga ibu ya. Dan ini adalah sekaligus ujian buat kita. Amanah, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, tapi di saat yang bersamaan anak ini adalah ujian buat kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk kepada tema ini, tolong kaplingkan di benak kita semua. Bagi yang sudah punya anak, saya berharap selesai pengajian ini ibu tidak punya beban, bahwa ibu bangga, saya telah dipercaya oleh Allah diberi amanah anak ini. Mohon maaf agak vulgar saya berbicara seperti ini, Bu. Mohon maaf, air suami yang ditumpahkan ke rahim ibu itu kan mengandung ratusan ribu sel, bahkan jutaan sel, ya kan? Jutaan sel itu, ribuan, ratusan ribu sel terbuang semua, tinggal satu. Kalau kembar ya tinggal dua. Yang punya anak kembar ya dua ya, atau tiga. Rata-rata kalau Indonesia jarang sampai kembar 4, 5 jarang Bu. Kecuali di Palestina, di Eropa tuh banyak kayak gitu, di Afrika. Kalau di negeri kita rata-rata 2, 3, paling banyak 2 biasanya itu kalau yang kembar. Rata-rata semua kita satu, begitu lahir satu. Tolong itu satu itu Bu, berarti itu pilihan Allah. Dari sekian ratus, mohon maaf, bertemunya air suami dengan air istri ini bertemu, itu ratusan ribu sel dibuang semua, tinggal satu. Berarti yang satu itu pilihannya siapa? Pilihannya siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah yakin untuk kemudian memunculkan makhluknya yang namanya anak manusia ini turun ke dunia untuk mengelola dunia dan diamanahkan kepada kita orang tuanya. Tolong bab yang satu ini harus masuk dulu ke dalam benak kita. Ya, saya setiap punya anak lahir, hamil istri saya itu Allah. Kita perbanyak sujud, perbanyak ruku. Karena ini karunia dari Allah. Allah telah memilih hambanya, khalifahnya yang akan turun ke dunia ini sebagai wakil Allah dan dipercayakan kepada kita sebagai orang tuanya. Termasuk saya ini Bu, ini pilihan Allah yang telah diamanahkan kepada kedua orang tua saya. Saya sekarang punya anak 4 laki-laki, semua itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah percaya kepada kita. Dan karena Allah percaya, berarti Allah memahami betul bahwa kita orang tua ini semuanya sanggup untuk mengawal, mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita. Kalau kita tidak sanggup, kita tidak akan diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, kalau kita tidak sanggup, Allah tidak akan memberikan anak kepada kita. Berarti Allah ketika ngasih anak kepada kita, bahwa Allah memahami betul kita akan mampu untuk melihara mereka, membesarkan mereka, menjadikan mereka orang yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifahnya. Nah, berarti ini Ibu tinggal kepada kitanya. Halo? Tinggal kepada siapa? Kitanya ini. Bisa menerima anak. Karena sekarang ini banyak orang sekarang curhat, yang dicurhati anak terus Bu. Anakku, na'udzubillah. Semua orang diciptain, ini aib pribadinya, seharusnya kita tutup. Dan sebenarnya Ibu, saya mencoba untuk menikmati terus bab ini Bu. Saya paham anak ini nanti macam-macam ya, karakternya, wataknya, muyulnya, kecenderungannya. Ikutin saja. Kita orang tua tinggal mengarahkan saja untuk mengawal mereka, menata mereka sampai nanti mereka menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah percaya kepada kita. Apalagi kita ini muslimah, kita ini muslim. Ya,
kita paham agama, ngaji lagi setiap pekan seperti ini di Al-Falah. Kenapa ngajinya? Pekanan itu 2 pekanan ya. Mudah-mudahan tiap pekan insyaAllah ya, selesailah corona ini. Ayo praktekkan ini ibu. Memang nanti baiknya anak itu sangat bergantung kepada kita orang tua ya. Ayo, ibu sudah dipercaya oleh Allah. Bagi yang sudah memiliki anak, bagi yang belum, mudah-mudahan cepatnya anak, terutama pasangan-pasangan yang muda ini ya. Bagi yang tidak sama sekali, tidak usah putus asa, ambil anak yatim saja ya, biar ada peluang ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran kalau ibu lihat, ketika Allah berbicara masalah anak itu macamnya ada 4. Anak itu macamnya ada 4. Yang pertama, mudah-mudahan ini semua kita ya, yaitu anak yang qurratu ain. Anak yang apa? Qurratu ain, menjadi penyejuk mata, menyenangkan buat kita dunia dan akhirat. Qurratu ain. Oke. Yang kedua, anak menjadi perhiasan, zinatul hayatid dunya ya. Allah, nanti saya akan sampaikan bagaimana Allah berfirman berbicara masalah ini. Jadi anak jadi perhiasan. Yang ketiga, anak, naudzubillah, ini sudah mulai apa ya, mulai masalah pada kita. Anak menjadi fitnah. Anak menjadi apa? Fitnah. Ujian sebenarnya fitnah. Oke. Dan yang keempat, anak itu menjadi adu, musuh buat kita. Ya Allah, anak menjadi musuh kepada kita. 4 macam ini yang saya gambarkan ini, yang ada dalam Al-Quran ini nanti ibu mau jadikan apa? Mau di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, tergantung kepada kita orang tua ini. Tergantung kepada kita orang tua. Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Bahkan mohon maaf ibu, maaf, saya berani mengatakan, ini bukan karena saya kebetulan jenis saya laki-laki ibu ya, sebagai suami, itu porsi anak itu baik dan tidak, itu sangat bergantung kepada ibu. Kalau boleh saya katakan, itu 70-80% itu di tangan ibu. Kalau ayah, bapaknya macam saya, mungkin hanya 20%, kalau tidak 10%. Mungkin kita sering di luar. Saya sering ceramah seperti ini, Bu. Tapi saya jarang nyeramai anak saya. Jujur saya bicara begini. Dan saya mengapresiasi betul apa yang diperbuat oleh ibunya anak-anak di rumah. Saya mengatakan, anak saya sekarang sudah lulus semua, Bu. Tahun ini sudah selesai semua, anak saya sudah sarjana semua. 2 sudah nikah. Yang nomor 3 alhamdulillah tahun ini pula, bulan ini pula sudah selesai S2-nya di ITS. Yang nomor 4 juga sudah selesai di ITS. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ini bukan saya. Kamu, saya bilang sama ibunya Nana. Anak ibu memang nggak tahu ya kenapa hormatnya kepada saya itu memang luar biasa, agak segan. Nah, setiap keluar mau salaman, saya belum ke Abi, Umi dulu, baru ke Abi. Karena peran ibu luar biasa. Saya maaf ibu, yang ngajari anak saya terbuka dalam, walaupun saya sekarang ini banyak orang mengatakan spesialis tentang masalah pendidikan anak. Saya punya kajian di Al-Irsad, ibu silakan lihat di
YouTube saya di sana di Arisan itu sudah puluhan, sudah mungkin sekarang 80 atau 70 sampai 80 sudah episode itu. Tiap pekan saya bahas masalah itu tentang pendidikan anak dalam Islam. Tapi real di lapangan yang mengeksekusi mengalahkan ibu. Saya lebih banyak di luar, di kantor dengan mahasiswa dengan ini, ke dalam ibunya anak-anak. Dan ternyata memang real dari sifat genetik ya, yang lebih kuat mewarnai anak juga ibu, bukan abinya, bukan ayahnya. Loh, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa Al-Quranul Karim. Quran berbicara nih Bu. Kita kemarin kan baru saja Dzulhijjah ya, Lebaran Haji Bu ya. Lebaran Haji itu lebaran ingin mengajak kita untuk sama-sama fokus mendidik anak loh itu. Itu lebaran keluarga. Saya di mana-mana menyampaikan bab seperti ini. Ini kita tiap tahun sengaja oleh Allah ada lebaran kedua supaya kita semuanya fokus. Ada saatnya kita selama 10 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, saatnya kita mengevaluasi perjalanan keluarga kita. Dan diangkat oleh Allah sosok keluarga ideal. Siapa itu? Ibrahim. Kemudian siapa? Istrinya Hajar alaihissalam. Kemudian siapa? Dari keduanya muncul siapa? Putra yang saleh. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Ibu kalau lihat sejarah itu, perjalanan kehidupan Ismail itu yang banyak ngelola Ismail siapa itu? Halo? Siapa itu Bu? Bukan Ibrahim. Ibrahimnya dakwah. Diperintah oleh Allah, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku diperintah oleh Allah untuk hijrah, suruh berangkat ke Palestina untuk mendapatkan hidayahnya Allah, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal tuh Bu. Bertahun-tahun enggak jelas itu Bu. Siapa yang ngawal Ibrahim ini? Ngawal Ismail ini Bu, putranya. Hajar alaihissalam. Minimal masa bayi itu 2 tahun pertama itu siapa yang ngawal itu? Halo? Sampai masa balita, sampai anak dewasa. Alhamdulillah pemerintah kita juga begitu ya. Andai kata kemudian terjadi gesekan suami istri, pengelola anak siapa? Ibu lagi. Subhanallah, ibu baik, istrinya baik. Hajar itu dilegitimasi oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada sosok Ibrahim yang membersamai Ibrahim, yaitu Hajar alaihissalam ini, uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Itu sebenarnya Ibu kalau Ibu lihat sejarahnya paling banyak berbicara masalah Hajar alaihissalam. Ibu istri yang salihah, yang dia sangat cinta kepada suami, ketaatannya pada suami luar biasa, tapi dia lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari semua itu Allah memberikan keturunan siapa? Ismail. Dan dari Ismail ini terus menerus semuanya jadi nabi sampai berjumpa sisanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad itu Bu, silsilah darahnya nyampe kepada Nabi Allah Ismail ketemu dengan Ibrahim ini lewat ibunda siapa? Hajar alaihissalam. Jadi bab yang kita bahas sekarang ini Ibu sekalian tentang berbicara masalah anak ini sebenarnya penekanannya memang lebih banyak untuk ibu-ibu. Dan ternyata betul ya, curhat-curhat ketika dipanggil sama wali kelasnya, yang datang siapa? Ibu lagi. Bapaknya kemana? Kerja. Enak bapak ini. Allah zalim ya, kalau kita sebagai suami nggak menghargai istri, terus kemudian bisa mukul istri, aib. Ini kalau bicara kepada bapak saya lebih kejam saya bicaranya Bu. Saya lebih ceplas-ceplos. Saya lebih nusuk pada suami ini. Tapi ibu juga harus memposisikan diri sebagai Hajar. Bukan Hajar Bu ya, tapi Hajar. Yang betul-betul hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang memang ideal. Istri, ibunya anak-anak yang menjadi panutan, tempat rujukannya anak, tempat curhatnya anak-anak kepada kita. Baru kita bicara aulad ini enak nanti nyambung gitu. Sekarang ini banyak orang bicara anak, pingin anak saleh, tapi sementara kita tidak memposisikan kita sebagai ibu yang salihah.
Ibu yang menjadi panutan buat anak-anaknya gitu. Ibu yang begitu mesra ketika berkomunikasi dengan bapaknya gitu. Ini harus kita pelajari, kita dalami. Ya, saya berkali-kali menyampaikan, walaupun sekarang anak kita dititipkan ke Al-Hikmah, ke Al-Falah, Mujahidin, ke Al-Irsyad, mana lagi, ke Al-Uswah, sekolah-sekolah bagus, tapi kitanya juga tidak memberikan peran yang baik. Ujung-ujungnya anak kita balik lagi, Bu. Di sekolah itu, sekolah itu kan kita tahu kan, satu ruangan diisi 25 atau sampai 30 anak. Tidak ada wali kelas itu kemudian akan bisa menguasai 30 anak. Wong dia juga punya anak di rumahnya. Tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal tuh. Hanya kita punya guidance saja, punya aturan saja yang kita berikan kepada mereka, kepada guru-guru ini. Asal saya ikut awal masa ini kalau di Al-Hikmah dulu ya. Begitu Ibu. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, siapa contohnya? Yang paling banyak ibu-ibu ini. Peran ibu ini sangat menentukan memilih yang mana di antara 4 anak ini. Qurratu ain, menjadi anak apa tadi? Zinatul hayat dunia, perhiasan kehidupan dunia, atau menjadi fitnah, atau menjadi apa? Menjadi musuh. Itu tergantung, mohon maaf, paling banyak perannya di ibu. Ibu baik, anak kita akan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa saat lihat Quran surat apa? Tahrim ya. Surat Tahrim itu. Allah Akbar. Tentang istri Nabi Allah Nuh alaihissalam dan istri Nabi Allah Lut alaihissalam. Ya Bu ya. Lihat di ayat-ayat terakhirnya dulu. Ayat terakhirnya. Wa daraballahu mathalan. Allah telah berikan percontohan kepada kita tentang istri Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut. Fakhanatahuma, dan kemudian dua-duanya khianat pada suaminya itu. Khianatnya bukan selingkuh, Bu. Khianatnya hanya membuka sesuatu tidak mau dibuka, masalah keluarga buka pada orang lain. Nuh itu Ibu berdakwah 950 tahun. Saya ini berdakwah sejak tahun 91 masuk Surabaya ini, aktif betul. Walaupun di Saudi juga ya dakwah-dakwah dengan supir-supir Sabko ya, orang-orang Indonesia, TKI Indonesia. Di sini kita masuk 91 berapa sekarang itu? Berarti 29 tahun. Belum apa-apa dibandingkan dengan Nuh itu. Siang dan malam. Tapi tidak ada respon dari kaumnya. Kenapa? Karena salah satunya dia gagal mewarnai istrinya. Loh, ini Bu memang sengaja diangkat oleh Allah biar jadi contoh buat kita umat Muhammad ini, umatnya Rasulullah lewat Quran ini. Begitu gagal dia, istrinya juga tidak taat kepada Nuh alaihissalam. Kemudian Nuh sudah pasrah, menyerahkan kepada Allah, mau dihancurkan iya, mau dia terserah. Kemudian datanglah banjir itu, gelombang tsunami yang begitu dahsyat. Hujan terus menerus, petir menyambar sana sini, semua manusia di dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang yang ikut di perahunya Nuh. Tiba-tiba begitu berjalan, Nuh masih terus mencari kaumnya yang ingin diselamatkan. Anaknya itu kelihatan itu. Kalau dalam filmnya itu, "Bah, bantu. Tolong saya. Nuh datang. Oh, anakku. Ketika mau ditolong, "Anak, ya bunayya, irkab ma'ana." Anakku, ayo naik bersama kami. Irkab ma'ana. Ayo ikut dalam perahu ini. Dilihat, ternyata yang ngajak abinya dulu, ayahnya. Begitu kuatnya doktrin yang diberikan oleh ibu ini. Qala la sa'awi la. Padahal tidak ada perahu penyelamat tuh. Ombak dahsyat, mau diselamatkan sama ayahnya sendiri gitu. Dia katakan, saya akan naik ke gunung itu yang bisa menyelamatkan saya dari bah ini, dari banjir ini. Bisa dibayangkan kenapa? Doktrin dari seorang ibu, pengaruh seorang ibu kepada
anak ini. Kesimpulannya ibu sekalian, baik dan tidaknya anak tergantung kepada ibunya. Ini paling yang berbicara bukan saya, seharusnya istri saya ibu ya. Laki-laki subjektif kadang-kadang bicara seperti ini. Ini Quran yang berbicara, Al-Quran yang berbicara, bukan saya. Ibrahim dapat istri baik, semua keturunannya sampai Rasulullah baik semua. Nuh punya istri yang baik, anaknya pun juga. Innahu laysa min ahlik, kata Allah. Ya Nuh, sudah tinggalkan, itu bukan keluargamu, bukan anakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak diakui ibu secara ideologis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, nah tentu kita berharap anak kita ini amanah yang Allah bebankan kepada kita. Ayo Bu, mulai sekarang jadikan skala prioritas. Ya, jadikan prioritas utama bahkan sebelum berbicara masalah-masalah yang lain. Saya sering pula menyampaikan kata-kata ini. Kalau kita berbicara sukses, mohon maaf ya, kalau kita berbicara sukses, itu bukan sukses fulus, bukan sukses materi, bukan sukses posisi dan jabatan, bukan sukses karir, bukan sukses uangnya banyak. Naam, kita butuh semua itu. Tapi sukses yang sebenarnya manakala kita mampu mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja. Ibu ini yang hadir di sini semua yang punya anak, kalau sampai begini aja lah, saya selalu memberikan gambaran. Makanya ibu setiap hari minta sama anak, sudah didoakan Nabi nak. Setiap ke masjid, doa enggak sama Abi Memimu? Sudah. Sampai anak itu tiap bulan, doa lagi gitu. Tapi kadang-kadang sebelum kita kan didoakan Abi Umi. Penting ini ibu. Mohon maaf, kalau kita sekarang mati sekarang, aman nggak kita ibu dari tuntutan anak-anak kita? Kurang lebih kira-kira gimana ya? Kalau ini belum terjawab, mumpung kita masih hidup, jadikan prioritas utama kita mengawal anak kita untuk menjadi anak yang saleh dan salehah. Itu saja. Ibu yang sukses bukan sukses pribadi. Kalau sukses pribadi mati selesai bu. Tapi ibu yang sukses ini begitu meninggal dunia, amal jariah kita ngalir terus. Kenapa? Karena anak kita anak saleh semuanya. Jadi seluruh amal saleh yang diperbuat oleh anak kita itu semuanya ngalir pada orang tuanya. Dan saya hanya bicara ibu, tidak apa-apa ya, saya langsung potong saja ya. Seperti saya pernah menyampaikan pula di sini, ukuran sukses buat kita orang tua ini, ukuran sukses kita orang tua ini bu, didik anak, ukurannya 2 saja, tidak banyak-banyak itu. Walaupun nanti konsekuensi dari semua itu sangat panjang, tapi ukurannya 2 itu. Anak itu bisa salat 5 waktu tepat waktu tanpa disuruh sama orang tuanya. Halo, kita dikatakan orang tua sukses, insya Allah kita mati ibu aman kita. Manakala sampean ibu ini punya anak itu bisa salat 5 waktu tepat waktu tanpa disuruh oleh kita sebagai orang tuanya. Itu tidak gampang itu. Sampai Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu dan anakmu itu untuk melakukan salat dan tingkatkan kesabaranmu. Sampai memang butuh ekstra kesabaran, ngajak anak untuk bisa apa? Salat tepat waktu. Saya ibu sampai sekarang bu, sampai sekarang. Walaupun anak-anak saya sudah besar-besar, mulut terus kayak subuh tadi. Betul habis sahur mereka tidur lagi. Saya hidupkan lampu itu. As-salat. Kawal terus
capek-capek, tapi butuh kesabaran. Karena itulah amal soleh kita. Ya. Dan ibu tidak boleh putus asa dalam masalah ini. Ya. Yang kedua, setelah salat apa? Bisa membaca Quran tanpa disuruh sama orang tuanya. Anak kita ini bisa baca Quran dengan tajwid yang benar tanpa disuruh sama orang tuanya. Alhamdulillah, saya bersyukur ya kalau Al-Falah, sekolah-sekolah yang IT ini Islam terpadu Quran sudah menjadi prioritas ya. Hampir semua anak yang SD sekarang sudah lancar baca Quran. Bahkan kita orang tuanya kalah dengan anak kita ya. Tinggal sekarang bisa ngawal terus nggak baca Quran itu. Ini ibu kalau terjawab selesai sudah. Walaupun nanti konsekuensi dari semua itu tidak kun fayakun ya. Saya paham semua itu kan. Baik ibu. Wah ini sudah habis waktunya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tadi mengatakan anak itu ada 4 ya, 4 macam. Pertama, qurratu ain. Itu ibu nanti bisa lihat di akhir surat Al-Furqan ya. Tentang ketika Allah memberikan sifat-sifat tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu panjang tentang sifat orang-orang yang akan mendapatkan curahan rahmat yang diakui oleh Allah, hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cuek terhadap hal-hal tidak ada manfaatnya. Ketika dikomentari oleh sahabatnya dengan komentar-komentar jelek, dia tidak mau peduli. Yang penting saya di jalan yang benar. Malamnya suka tahajud, ya. Kemudian selalu berdoa untuk dijauhkan dari jilatan api neraka. Suka berinfak, tidak syirik kepada Allah, tidak zina. Ya, kemudian selalu memperpanjang tobatnya kepada Allah. Kemudian ketika disebut nama Allah, dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terus terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Masya Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi rupanya ibu untuk menjadikan anak qurratu ain itu tidak cukup dengan peran kita saja yang maksimal, tapi juga butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memahami betul bu. Ya Allah, saya agak takut bu kalau udah bicara masalah anak ini bu. Ya, saya juga punya anak masalahnya. Ya, tapi kita tidak boleh putus asa, doa terus pada Allah. Bahkan saya ingin menyampaikan pula di sini, ibu setiap berdoa itu bayangkan wajah anak ibu. Ketika mengatakan Rabbana hablana min azwajina, bayangkan wajah suami. Bayangkan wajah suami. Mudah-mudahan menjadi suami yang qawwam, suami yang rezekinya halal. Ya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala suami yang tidak ngambekkan dan tidak ngamuan. Ya. Suami yang peduli kepada ibu, peduli pada orang tua, pada mertua. Minta pada Allah. Bayangkan min azwajina, bayangkan suami. Wa dzurriyyatina, ketika sampai pada kata-kata wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, bayangkan satu persatu anak ibu. Ya mohon maaf ibu, itu yang saya jalankan selama ini.
Saya sudah masuk bab wadzurriyatina satu persatu dulu. Anak yang pertama, apa kelebihannya minta oleh Allah supaya diabadikan, dijaga terus. Kekurangannya supaya ditutup. Ilmunya bermanfaat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya semua jadi anak yang salihah. Terus dia menjadi panutan buat istri dan anaknya. Saya juga berdoa mudah-mudahan mantu saya mantu yang salihah, yang qanitah, ya, yang kemudian menjadi tempat curhat cucu saya. Saya juga memohon kepada Allah cucu saya menjadi cucu yang tidak menjadi fitnah dalam kehidupannya. Kemudian masuk Bu, anak yang kedua. Apa kekurangan anak kedua, kelebihan anak kedua. Terus anak ketiga, anak keempat. Masa sih kita minta setiap hadis itu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti didengar. Yakin. Andai kata kemudian tidak, ya sudah. Yang penting saya sudah menjalankan maksimal. Maksimal. Dan saya, ya mohon maaf Ibu ya, saya tidak sekali dua kali mendapatkan contoh-contoh seperti itu. Ibu-ibu yang solehah ikut pengajian saya. Kadang-kadang nanti solehnya anaknya itu Ibu, atau solihahan anaknya itu diberi oleh Allah setelah pas sakaratil maut tuh. Ada pula diberi oleh Allah setelah meninggal dunia, jadi sadar anaknya itu. Makanya ibu tidak boleh putus asa terhadap anak, karena Allah memahami betul kita ini sanggup untuk mengawal mereka. Memang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu, anak narkoba, anak minum minuman keras, bisa dibayangkan, dan tidak taat pada orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia. Justru yang melihat nazak anak ini Bu, Allah memberikan hidayah itu ketika dia melihat ibunya sedang sakaratil maut. Kenapa? Karena ibunya setiap saat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma oleh Allah doanya tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di mana? Setelah dia meninggal dunia. Optimis saja sama Allah Subhanahu wa taala dalam urusan anak ini. Dan tolong ibu ketika punya anak, jangan dibiasakan curhat aibnya anak pada orang lain. Jangan ibu membiasakan aib-aib yang terjadi pada hatta anak kita narkoba sekalipun. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tutup rapat-rapat, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang ahlinya bisa menyelesaikan problem seperti itu. Kalau ibu curhat pada orang lain, Allah singgung pada kita itu. Kenapa tidak curhat pada saya? Yang ngasih hidayah kan aku, kata Allah. Kenapa kau minta pada orang lain? Orang belum tentu bisa menyelesaikan problem kita nih. Paham ibu ya? Saya berharap sehingga nanti konsultasi keluarga ini nggak terlalu banyak di Al-Falah itu. Kasihan Ustaz itu. Ustaznya juga banyak masalah pula masalahnya. Betul saya berbicara seperti itu. Nanti curhat, sementara dia tidak memposisikan dirinya sebagai ibu yang baik. Ketika ada problem pendekatan agama, sementara dia tidak menjaga agama dengan benar, nggak nyambung gitu. Jadi mulai sekarang, ayo semua kita terlibat memikirkan bagaimana untuk menjadikan anak kita qurratu ain. Nah sebenarnya ini Bu, bab ini tidak kun fayakun memang ya. Nah, silakanlah. Saya hanya ingin mengatakan berkali-kali saya sudah benar-benar menyampaikan di sini. Ibu harus punya buku itu ya, buku pendidikan anak dalam Islam. Ya, pendidikan anak dalam Islam. Itu ditulis seorang ulama besar ahli pendidikan parenting namanya Dr. Abdullah Nasih Ulur. Dulu banyak dijual di sini Bu. Di toko-toko buku sini banyak. Itu ada 2 jilid, ada yang 1 jilid besar tapi ada yang 2 jilid gitu. Kalau teks aslinya kitab bahasa Arabnya 2 jilid itu Bu. Ya, bagaimana kita mendidik anak dari mulai lahir sampai anak kita kawin. Itu kita diajari di situ. Bahkan di saat kita kawin, di saat kita nikah pertama kali, bagaimana malam pertama gitu, ketika hamil dan lain sebagainya itu dibahas semuanya dalam kitab itu. Nah kalau kita praktekkan semua, insya Allah anak-anak kita menjadi qurratu ain, penyejuk mata kita semua. Jam 10 sudah ya. Wis cukup ya, nanti kita sambung lagi aja Bu ya. Sebab saya paham kondisi kayak gini, nafas enggak termengah-mengah kayak gini. Kita baru masuk poin 1, masih ada poin 2, 3, 4 sekaligus bahas masalah anak perempuan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak-anak yang saleh salehah,
anak-anak yang qurratu ain, penyejuk mata buat kita semua. Mudah-mudahan ibu semua tampil menjadi ibu yang menjadi rujukannya anak-anak kita. Sekali lagi, anak kita baik sangat bergantung kepada ibu-ibu semua. Bapaknya itu hanya 20%, ya, karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Ya, ayo kita punya komitmen. Pekerjaan saya yang paling utama bukan hanya masak. Pekerjaan utama saya yang paling utama bukan hanya berdandan diri untuk menyenangkan suami. Tidak, iya itu betul. Tapi yang lebih utama lagi, yang paling utama, bagaimana saya bisa membesarkan anak-anak saya sebagai generasi Rabbani dan Ba'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir demikian dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Mana panitianya ini? Nah, mic-nya ada? Bismillah. Bagaimana jika orang tua itu mendolimi anaknya? Dalam arti orang tua itu tidak pernah menerapkan tentang agama kepada anaknya, hanya urusan duniawi. Dan dia benar bilang orang tua bukan buat anak, apa orang tua itu berikan pendidikan anaknya ada dua, sholat lima waktu dan zakat waktu dan bisa membaca Al-Quran. Dan orang tuanya sendiri tidak pernah seperti itu. Bagaimana? Iya, kalau tanya bagaimana, ayo saat orang tuanya ya. Ajak ibu kalau ngelihat ibu kalau ngelihat orang tua yang seperti itu, kalau itu menimpa kepada kita sendiri, ayo jadikan orang tua menjadi objek dakwah kita. Ya, jangan hanya menyalahkan orang tua. Mungkin juga orang tua berbuat begitu karena dia tidak paham. Nah, sementara kita paham lewat pertemanan, alhamdulillah, sehingga masuk aktif di Al-Falah dan tahu orang tua kita begitu. Jangan putus asa. Ingat, doanya orang anak pada orang tua itu makbul. Doakan terus orang tuanya. Mudah-mudahan dibuka hatinya, ya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menceritakan aib orang tua pada orang lain. Tutup rapat-rapat aib orang tua itu. Satu. Yang kedua, ya, kalau kemudian kita terjadi pada kita sendiri, ayo kita berubah. Kita berubah. Karena mustahil kita akan bisa ngajak anak salat kalau sementara kita tidak pernah salat. Atau salat tapi salatnya terlambat. Itu tidak jadi contoh yang baik pada anak-anak kita. Kita ingin anak kita bisa baca Quran dengan benar, sementara kita tidak bisa baca Quran dengan benar. Ia musibah. Faqil syai'i la yu'ti. Orang kalau tidak memiliki sesuatu itu tidak bisa memberikan apa-apa. Ini peran kita semua tampil, ibu sekalian. Kita sebagai orang tuanya anak-anak, kalau saya tidak bisa paham agama, ayo belajar. Al-Falah terbuka di sini ya. Kalau saya tidak bisa baca Quran, saya sekarang harus bisa baca Quran. Al-Falah juga ada khusus Al-Quran di sini. Maksimalkan potensi itu dan kita praktekkan di rumah dengan anak-anak kita. Yakin nanti anak kita lama-kelamaan akan berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya. Kalau itu menimpa pada orang tua kita sendiri, dan sementara kita sadar kita saat ini, ya sudah, tutup rapat-rapat. Ini saya harus bisa menyelamatkan orang tua saya. Saya ingin nanti akhir hidupnya husnul khatimah. Dakwai orang tua kita, sadarkan orang tua kita. Nanti mau atau tidak mau bukan urusan kita. Yang penting ibu terus-menerus menyadarkan orang tua kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan imbangi dengan doa-doa kita. Insyaallah orang tua kita akan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lainnya mana lagi? Ini yang tengah nih, kasihan. Ya. Bagaimana ibu? Saya punya anak umur. Punya anak apa? Umur? Anak angkat. Oke. Iya. Terus kapan saya harus menyampaikan keberadaannya dan memperkenalkan ke orang tua? Iya ibu. Sekarang menjadi bukan saya. Naam, bagus sekali pertanyaan ini. Ibu lebih cepat lebih bagus. Tentu yang tahu suasana kebatinannya ibu ya. Karena ibu cukup lama hidup dengan dia.
pelan-pelan disadarkan, diingatkan. Ya, ibu kalau bisa mulai sekarang orang tuanya aslinya suruh sering silaturahim ke rumah ibu. Suruh sering silaturahim ke rumah ibu. Ya, dikenalkan. Ini mungkin pertama kali ini paman kamu atau apa ini saudaramu, kenalkan dulu orang tuanya itu ibu. Ya, biar dia tidak kaget gitu. Seperti itu. Inilah problem kita saat ini, angkat anak itu bukan anak angkat ya, anak asuh kalau sekarang gitu. Anak angkat dalam agama kita tidak boleh, karena tidak boleh nasab diberikan kepada ibu atau kepada suami ibu, tetap kepada orang tua aslinya. Nah itu ibu seharusnya sejak kecil kita harus memberikan penyadaran kepada anak itu. Mamamu, bapakmu sedang konsentrasi di kampung, kau hidup bersama aku di sini, harus diingatkan. Ya, dalam Islam itu tidak boleh itu ibu. Kemudian kita menganggap anak itu silsilah darahnya kepada kita. Nah kalau ibu kemudian jadi beban saat ini, mulai saat ini dikondisikan, ibu yang lebih paham bagaimana kondisi anak itu. Kalau bisa orang tuanya mulai sekarang diajak sering silaturahim ke rumah ibu. Ya, biar nanti tidak terkejut ketika nanti kita akan memberitahu inilah orang tuamu yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Memang berat, itu konsekuensi. Tapi itulah agama mengajarkan kepada kita. Ya. Nah, terus tolong dikawal oleh teman-teman yang lain, warnai sahabat-sahabat yang lain untuk memberikan dukungan, ya supaya dia tidak kaget gitu. Ya, yang repot lagi kalau kemudian anak terbiasa dimanja oleh kita itu, ya, sehingga dia tidak siap untuk menerima orang tua dari kampung. Itu yang repot itu. Tapi kalau dengan kesederhanaan kita tanamkan pada anak kita, insya Allah. Terus imbangi dengan doa juga, ya, imbangi dengan doa. Kalau perlu ibu datang silaturahim sama anak ini. Kemana ke rumah orang tuanya yang sebenarnya gitu. Ya, biar dia disambungkan. Walaupun awal-awal untuk tidak mengenalkan dulu gitu. Kenalkan saja. Ini temannya mama, ini temannya ayahmu gitu. Kenalkan. Ya, seperti itu. Nanti lama-kelamaan ibu yang memahami bagaimana kondisi psikologi anak itu untuk kemudian ibu menyampaikan apa adanya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Ya, lagi siapa? Banyak jadinya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, saya mau tanya sedikit. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ya. Dalamnya adalah istri. Baik buruknya istri juga tergantung pada suami. Bagaimana jika pemimpin atau imam itu kurang baik? Pasti akan mewarnai kehidupan istri dan pasti akan mewarnai perilaku putra-putrinya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena memang konteks kita sekarang berbicara masalah pendidikan anak ibu ya. Memang nanti ujung-ujungnya ya tetap suami ibu. Di rumah saya penanggung jawab utama saya ibu. Sebab istri itu akan mampu mengelola anak kalau ada support dari suami yang baik. Mustahil istri sendirian. Kenapa Hajar baik? Karena Ibrahimnya juga baik. Kan begitu logikanya. Hajar baik karena memang Ibrahim baik. Dan kita punya kaidah as-solihin lis-solihat, laki-laki yang baik itu pasti ketemu dengan perempuan yang baik pula. Laki-laki yang qanitin, qanitat, laki-laki yang qanitah, laki-laki yang ahli ibadah pasti juga ketemu dengan perempuan yang ahli ibadah pula. Nyambung itu bu, ritmenya sama seperti itu. Itu jodoh namanya itu. Nah tentu di balik semua itu kalau bicara keluarga secara keseluruhan memang ya baik istri pada siapa ya tergantung pada suami memang gitu. Ya. Itu Maryam di rumah saya istri namanya Maryam bu. Tergantung kepada saya punya tanggung jawab untuk memberi warna kepada dia. Dia juga fokus mau ngurus anak ya karena support dari kita suami. Yang mustahil dia akan bisa sendiri tidak ada support dari suami. Itu mustahil sebuah keniscayaan. Ya. Sebuah kepastian ya, gagalan dalam hidup ini kalau kemudian para suami kemudian pasif mustahil. Ya, suami harus baik. Suami harus punya peran yang luar biasa. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd bima anfaqu min amwalihim. Baru setelah itu fasalihat.
Nah, salihahnya istri ini memang tergantung kepada qawamnya suami, memang tidak bisa tidak. Tapi kan ini pengajian bukan pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu. Saya lebih fokus kepada ibu gitu ya, supaya ibu lebih punya tanggung jawab dalam mengurus anak seperti itu. Mudah-mudahan suami kita semua suami yang qawam, insyaallah ibu ya. Kalau tidak qawam, ibu juga tutup, jangan bicara pada siapa-siapa. Ayo jadikan mengqawamkan. Saya paham ada beberapa suami yang kurang qawam, saya paham itu ibu. Nah, ibu sementara salih betul. Ayo dengan kesalehan ibu warnai suaminya. Gini loh bang, ayo bang, kita abang tidak sebatasnya sholat di rumah, ke masjid. Suruh ke masjid, biar muncul qawamnya seperti itu. Dan ketika suami ke masjid dilihat oleh anak, nah itu jadi contoh buat kita semua nanti. Seperti itu. Nah, satu lagi ya. Nah, nusa juga nafas saya ini. Ayo. Salam. Ini saya mau bertanya tentang peran pendidikan anak. Jadi saya sebagai seorang istri dan seorang anak, suami saya meminta saya turun di rumah jadi mendidik anak, tapi ke ibu saya itu meminta saya untuk bisa kerja juga, Ustaz. Apa? Kerja. Jadi alasannya agar ilmunya terpakai di bangku kuliah. Gitu. Pertanyaannya bagaimana saya menjelaskan agar tidak menyakiti dari ibu saya, jadi tetap Ya, nyambung. Ibu, seharusnya ibu bangga kalau punya suami ngajak ibu untuk mempraktekkan ilmu yang ibu kuliah selama ini dipraktekkan pada anak. Ya tidak apa-apa ya, saya cerita pribadi lagi Bu. Saya punya istri itu ibu wisudawan terbaik di kampusnya, bahkan dapat data untuk menunjukkan S2, kawin sama saya bilang, kemudian dapat 1 bulan hamil. Ya sudah, nanti mau menunjukkan setelah hamil bulan, kemudian punya anak. Saya bilang, besarkan anakmu dulu, praktekkan ilmu yang kau belajar 6 tahun di pesantren, 4 tahun di perguruan tinggi, praktekkan pada anakmu. Jadikan rumah kita ini universitas, kampus. Dan betul ini Bu, dipraktekkan betulan gitu. Fokus apa yang dia dapati, dia praktekkan pada anak-anak gitu. Tapi dengan catatan suaminya juga harus backup. Ya, jangan diam-diaman, medit-meditan. Wah, repot ini Bu ya. Makanya paling enak kalau pengajian ini juga ada suami-suami juga hadir di sini. Jadi lebih enak ngobrolnya nih Bu ya. Lebih ceplas-ceplos saya ngomong gitu. Karena ada suami istri di rumah, tapi saudara istri suami medit Bu. Ada yang kayak gitu Bu. Waduh, nggak benar ini. Hak-hak dia, hak berdandan dia, parfumnya dia, ya, untuk merawat kecantikan dia gitu. Kemudian gizinya dia. Loh, saya tidak mau main-main di bab yang satu ini Bu. Haknya mereka, haknya istri ini Bu, dan anak-anak kita seperti itu. Yang repot kalau suaminya, kamu di rumah saja, sementara dia ngasih belanja pas-pasan gitu. Tidak cukup buat kita, ya nggak benar ya. Tapi itulah bab lain itu. Nah, saya berharap ibu bersyukurlah, karena begini ibu, kalau sudah bicara masalah kayak gitu, ketaatan kepada orang tua dan ketaatan kepada suami, buat ibu-ibu setelah ibu nikah memang pindah itu Bu perwaliannya itu. Ibu ini ketika dia punya suami, perwalian ibu bukan pada orang tua lagi, dilepas itu perwalian kepada suami itu. Makanya dikatakan mitsaqon ghalidh, perjanjian yang sangat dahsyat. Ya, saya betul mengatakan ibu tadi itu, baik dan tidaknya istri itu sangat bergantung kepada suami. Memang iya. Ini sekarang neraka dan surganya istri itu tergantung kepada suami. Memang iya, saya katakan iya gitu. Ya. Harus itu ibu, harus ibu suami ya seperti itu. Nah sekarang ibu orang tua ibu menuntut kepada ibu untuk kemudian lanjut bisa kerja gitu. Nah sementara kalau suami sudah memenuhi semuanya, alhamdulillah tidak capek-capek. Saya fokus membesarkan generasi saya sendiri gitu. Daripada ibu memikirkan umat, memikirkan perusahaannya orang, lebih baik perusahaan sendiri kita besarkan. Anak kita jadikan nanti direksi-direksi di perusahaan-perusahaan yang ada. Kawal dengan doa-doa ibu.
Lejitkan potensi ketajaman berfikirnya seperti itu. Terus begitu kawal. Saya yakin komitmen yang seperti itu anak kita semua akan dijaga oleh Allah SWT. Sambil lalu disadarkan pada orang tuanya, ya, komunikasi dengan istri, dengan suami, ayo silaturahim sama mama gitu. Mama maunya aku suruh kerja biar ilmu 4 tahun itu tidak habis begitu saja. Katakan tidak habis mah, sudah aku praktekkan sekarang kepada anak-anakku gitu. Selesai masalah itu. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Insyaallah jumpa lagi ya pertemuan berikutnya. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.